Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan update adalah terkait dengan persidangan kasus Subang dengan terdakwa adalah Yosep. Ada beberapa poin yang menarik menurut aku untuk aku bahas terkait dengan noda merah di bajunya Yosep. Karena kan selama ini kita ketahui di media massa dan keterangan Yosep pun juga sama, dikatakan bahwa ada dua noda merah di bajunya Yosep. Ternyata baru kita ketahui keterangan dari ahli forensik yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, ada 5 titik noda merah di baju Yosep dan semuanya itu dua-duanya adalah milik korban. Ya kalau sudah ada 5 noda merah tersebut, itu sih sudah clear ya, ini adalah petunjuk emas banget terlepas dari keterangannya Danu. Ditambah kan Danu juga adalah terdakwa, dia adalah justice kolaborator. Ya, sudah lebih dari 2 alat bukti, tapi coba kita bahas satu persatu karena ada poin-poin yang menarik teman-teman. Ya, kita harus akui bahwa kalau keterangan saksi, apalagi keterangan terdakwa, itu kan nggak boleh langsung dipercaya begitu aja. Danu ini punya kewajiban untuk membuktikan apa-apa yang dia katakan dengan petunjuk-petunjuk yang mudah-mudahan bisa diketemukan. Menurut aku, dengan adanya 5 titik noda merah di bajunya Yosep tersebut, itu sudah petunjuk emas banget. Apa yang dikatakan Danu memang sudah menuju kebenaran bahwa Yosep, Mimin, Abi, Arigi adalah partnernya Danu yang malam hari itu menghabisi Bu Tuti dan juga Amel. Menurut ahli forensik ini bahwa ada 5 titik noda merah tersebut itu karakter khas cipratan, bukan karakter yang sengaja ditaruh di sana. Karena itu noda merahnya kecil dan itu adalah khas bahwa dugaannya ini berasal dari alat yang dipakainya langsung atau mungkin aja bisa dari cipratan kedua korban. Nah, kenapa ini merujuk ke arah sana? Karena dalam BAP-nya ya, dalam rekonstruksi di awal, Yosep itu tidak ada bagian yang menunjukkan bahwa dia ke bagasi mobil Alphard tersebut. Artinya kan Yosep tidak pernah bersentuhan secara langsung dengan Bu Tuti dan juga Amel pada saat mereka ditumpuk di belakang mobil Alphard tersebut. Yosep cuma datang, kemudian ke kamar mandi, katanya dia sempat mengambil air, apakah ada siram-siram atau enggak, itu nanti kita coba cek dalam keterangan berikutnya. Nah, kalaupun seandainya memang Yosep itu terkena percikan noda merah tersebut adalah gara-gara dia di kamar mandi, apakah itu masuk akal atau enggak? Ya, kita lihat nanti keyakinan hakim seperti apa. Tapi kalau menurut ahli forensik, ya itu karakter khas cipratan. Apakah cipratannya dari airnya? Karena kan kalau noda merah sudah kecampur air, tentunya tidak sekental yang langsung dari alatnya atau langsung dari sumbernya. Oke, poin-poin berikutnya lagi, Yosep dalam persidangan ini, dia berusaha menunjukkan bahwa yang selama ini ditekan oleh penyidik, itu sebenarnya bukan Danu katanya. Saya itu katanya yang diintimidasi, kalau aku boleh cross-check ya. Mungkin maksudnya dia mulai diintimidasi atau ditekan itu pada saat dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena kalau sebelum-sebelumnya kita bisa lihatlah jejak digital, dia begitu akrab dengan sejumlah polisi kan ya, oknum di sana. Jadi mungkin pada saat sudah dia ditetapkan sebagai tersangka, yang oknum-oknum yang awalnya cukup baik dalam tanda kutip sama dia, itu sudah mulai menjauh. Karena, waduh, saya juga nggak mau nih mengorbankan banyak hal hanya demi dia. Mungkin seperti itu. Misalnya begini, poin yang disampaikan. Pertama di Polda ditanya terkait jaket. Jadi yang aku tangkap di sini, Yosep itu pada saat diamankan ya di Polda Jawa Barat, dia itu ditanya tentang jaket, dan pada saat dia ditanya tentang jaket merahnya tersebut, itu sambil ditunjukkan fotonya Bu Tuti dan juga Amel. Kondisi terakhirnya kan dengan kondisi yang luka-luka, kondisi yang mengerikan. Bukan cuman Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, Arigi, Danu, aku yakin dilakukan treatment yang sama. Nah, pada saat dilakukan ke Pak Yosep tersebut bahwa kata-katanya sih begini, ini banyak noda merahnya jaket ini, masa kamu lupa? Katanya, kamu itu pelakunya kan, lihat ini katanya, luka karena stick golf. Ini semuanya menurut Yosep sebenarnya sudah awalnya dari Polres. Menyebutkan lagi, Ibu Kapolres itu sudah bertanya, saya punya jaket berapa katanya. Saya punya jaket itu 3. 2 disimpan di kamar,
dan satu yang saya pakai. Nah, ini juga yang unik. Apakah jaket tersebut dijadikan alat bukti? Kayaknya enggak deh teman-teman. Kalau aku tangkap dari penjelasan ini semua, yang dijadikan alat bukti noda merah tersebut bukan berasal dari jaket kayaknya, tapi lebih ke baju yang dipakainya. Karena kan cuma ada 5 percikan tersebut. Jaket itu, karena menurut Yosef, ada jaket yang memang terciprat, ada banyak banget noda merah, tapi itu nggak dipakai karena memang terciprat lokasinya berada di kamarnya Amel atau kamarnya Bu Tuti. Jadi, kalaupun itu benar, itu bukanlah bagian alat bukti yang menurut aku bukanlah menjadi penyebab ini bisa dianulir begitu. Terus juga yang buat BAP itu Irlan katanya. Dia itu menzolimi saya. Nah ini waktu dikatain menzolimi, gimana maksudnya? Mendolimi atau menzolimi? Ini kan unik. Irlan itu awalnya begitu sangat suportif ya dengan Yosef. Kita lihat dari berbagai macam hal, kesannya mengarah ke sana. Kan dia tahu yang melapor ke RT itu Ujang. Kok bilangnya saya yang melapor di BAP? Kan saya langsung ke Polsek waktu itu. Nah, apakah ini bagian yang sekedar lupa doang? Karena kalau sekedar isu mengenai siapa sih yang melapor ke Pak RT tersebut, apakah Mang Ujang atau Pak Yosef, menurut aku nggak fundamental lah ya. Mungkin aja Irlannya cuma salah ngomong doang. Toh, kalau memang seandainya Yosef adalah yang melapor ke Pak RT, memang letak kecurigaannya di mana? Walaupun memang faktanya si Yosef adalah langsung ke Polsek. Karena kan sebelum dia ke Polsek setempat, dia kan mampir dulu ke rumahnya Danu kan ya, dengan ada adegan katanya Danu pura-pura tidur dan sebagainya. Kalian sudah hafal lah cerita tersebut. Ya, aku nggak tahu sih, Yosef itu yang lebih difokuskan adalah Irlan itu menzolimi saya. Kesannya adalah bagi kalian yang curiga bahwa sepertinya mereka sudah tidak lagi punya kerjasama yang baik, kesannya bahwa timnya Yosef ini pengen memutarbalikan fakta bahwa selama ini Irlan itu menzolimi saya dan sejumlah oknum lainnya juga itu menzolimi saya. Padahal jelas-jelas yang mendapatkan intimidasi dari awal jelas-jelas itu adalah Danu. Makanya Danu pun sekarang sudah berada di bawah lembaga perlindungan saksi dan korban. LPSK pasti juga nggak sekedar main-main ya, menerima Danu sebagai di bawah LPSK karena dia melihat keterangan yang disampaikan itu bermakna, peranan dia itu adalah minor, dan dia memang ya serba salah kondisinya seperti itu. Pak Suganda dan Pak Peno, kalau nggak salah nama yang aku dengar, katanya dia juga, mereka ini menekan saya bahwa kunci itu sama saya. Ini kunci apa nih? Apakah kunci kamar? Apakah kunci mobil? Nah, kejadian itu terjadi waktu mau rekonstruksi, lokasinya ada di Polsek. Oh, jadi rekonstruksi ya memang Pak Yosef sudah jadi tersangka kan ya. Semuanya Yosef, Mimin, Abi, Arigi, Danu semuanya sudah menjadi tersangka, tapi yang baru ditahan cuma Danu dan juga Yosef aja. Saya itu diarahkan katanya, Pak Yosef jangan bohong. Masa katanya sayang terhadap anak, bohong kamu. Kenapa itu banyak noda merah di bagasi sampai ke belakang kamu nggak ikuti? Oh, mungkin maksudnya begini. Pak Yosef pertama kali datang ke lokasi TKP kan sudah banyak tuh noda merah di mana-mana. Di ruang tengah, di kamar, di tembok tuh banyak muncratnya. Tetapi kenapa malah mencurigai ini adalah penculikan, bukannya diikuti trace-nya aja noda merah tersebut kemana aja. Karena kan memang diketahui ada banyak trace-nya dari pintu belakang sampai ke bagasi yang ternyata itu adalah miliknya Bu Tuti. Nah, kalau Amel diketahui memang tidak ada jejak noda merahnya Amel dari pintu belakang ke mobil Alphard nggak ada teman-teman, tetapi memang ada noda merahnya Amel itu deket kayak mungkin di pintu kamar mandi ya, mungkin karena dibopong ya, jadi tersenggol-senggol area-area tersebut. Dan dalam rekonstruksi kita ketahui bahwa Amel kan dari kamar mandi itu diangkat sama Yosef lewat pintu depan. Walaupun ini ada pro dan kontra. Ngapain anjas kok Yosef ngangkat Amel ke pintu depan? Bukankah mobil tersebut sudah diputar balikan ke belakang yang dugaannya tujuannya adalah agar menghindari dilihat orang dari depan? Ya, ini bagian detail-detail yang tentunya tidak semua bisa mendapatkan jawabannya karena para tersangkanya, terdakwanya masih belum mengakui perbuatan ya teman-teman. Saya itu nggak tahu katanya sampai ke belakang itu karena saya pikir ada penculikan karena ada bekas mobil kayak marter. Oke, mungkin buat putar balik ke arah sana juga. Tetapi jujur dari kasus Subang ini teman-teman ya sudah sangat jelas sih. Memang ada beberapa bagian ya ada
teman-teman juga banyak yang pro dan kontra, apalagi dihubungkan dengan kasus Vina. Kalau untuk kasus Vina dan Eki, kita harus mengakui ada banyak hal yang kejanggalan, BAP-nya nggak sesuai lah. Tapi kita juga nggak fair kalau dikatakan bahwa makanya tuh jangan selalu percaya sama keterangannya Danu doang. Aku setuju ya teman-teman ya, karena keterangan saksi itu kan ada banyak sekali distorsinya. Bisa karena mungkin dia balas dendam atau kebohongan A, B, C, dan D. Tetapi kan keterangan Danu ini bukan cuma satu-satunya alat bukti yang menjadikan Yosef sebagai tersangka. Ada keterangan ahli dari noda merah, ternyata ada 5 titik tersebut. Ya, apakah semuanya ini kita kan nggak tahu clear-nya. Karena sidangnya juga cukup unik ya. Tidak banyak media yang meliput intinya sih. Mungkin boleh di syuting, tapi media mungkin sedang fokus ke kasus lain. Ada 2 noda merahnya miliknya Bu Tuti dan Amel, itu udah jelas banget. Apalagi keterangan dari salah satu ahli forensik juga mengatakan itu adalah noda merah kecil, karakter khas cipratan. Nah, cipratan ini apakah langsung dari sumbernya, apakah langsung dari alatnya, ataukah dari air di kamar mandi? Kalau aku tangkap sih kesannya cipratan antara langsung dari sumbernya atau dari alat yang dipakainya tersebut. Nah, terus itu kan artinya keterangan ahli. Betul, kalau aku lihat juga kayak statementnya dari Reza Indragiri gitu, yang juga dijadikan salah satu saksi ahli. Dalam banyak kasus, Reza Indragiri itu ahli forensik yang selalu mengatakan, ahli forensik lagi, psikolog forensik maksudku, selalu mengatakan bahwa kita tuh jangan terlalu percaya dengan hanya keterangan saksi doang, karena terlalu banyak distorsinya. Setuju, tetapi kita lihat dari poin-poin ini yang berhubungan dengan forensik, itu sudah banyak banget. Ditambah lagi dengan dilakukannya ada banyak dugaan obstruction of justice, sudah banyak dihilangkan sidik jarinya, ini dan itu, ternyata masih ketinggalan 5 titik tersebut, itu kan artinya memang sudah jalan Tuhan, kasus ini terbongkar teman-teman. Ya, terlepas ada yang pro dan kontra, bahkan juga noda merah di bajunya Danu itu juga ada katanya, tapi belum diketahui milik siapa. Nah, untuk bajunya Yosef tersebut, kalau aku tangkap di sini ya teman-teman, ini adalah baju yang dijadikan untuk dimasukkan ke Puslapor di Jakarta. Itu baju yang sudah dicuci kayaknya. Baju yang ya memang kita tahu di kedatangannya pertama kali Yosef ke Polsek itu kan dia diambil bajunya, tapi kan kayaknya dikembalikan lagi. Kemudian sudah dicuci, karena kan beberapa waktu kemudian ada dokter forensik yang datang. Pada saat datang itu bertanya mungkin ya, ada nggak bajunya Yosef yang dipakai hari itu? Oh ada nih, tapi sudah dicuci. Ya udahlah, coba aja dicek gitu, dikirim ke Puslapor. Ternyata masih ada, ketemu. Itu kan luar biasa petunjuk yang apakah sekedar kebetulan, ataukah ini sebuah petunjuk, atau bahkan ini sebuah framing bagi kalian yang percaya bahwa Yosef, Mimin, Abi, dan juga Arigi tidak bersalah dalam peristiwa ini. Itu baru hal yang satu aja. Bagaimana dengan CCTV? Ya, kalian tahu saksi Angger, pemilik CCTV yang dekat dengan rumahnya Bu Tuti, TKP. Kan ada CCTV-nya di hari kejadian tersebut, dia nonton sama ibunya, dia ngelihat sosok Yosef dengan seorang pria berjaket, tetapi kan dihilangkan oleh oknum yang bernama Irlan di situ. Nah, makanya kan kita udah mulai ketemu di benang merahnya satu persatu. Terus lagi, ada CCTV yang misalnya ditunjukkan adalah kedatangannya Yosef di jam tertentu. Tapi kok itu bertentangan dengan BAP-nya Yosef sendiri yang mengatakan bahwa di jam tersebut dia itu sedang di rumahnya Bu Mimin. Abis beli kayaknya surabi. Kok di jam ini sudah di sini dekat area TKP? Bahkan perjalanan dari titik CCTV tersebut ya, yang berasal dari servis jok motor menuju ke TKP, katanya jam 7.15, tapi di situ sebelum jam 7. Artinya kok perjalanan sekitar mungkin di atas 15 menit. Biasanya 3 menit, 5 menit yang motor juga udah sama. Berarti kemana dulu? Nah, apakah hal-hal yang janggal-janggal ini adalah sebuah kebetulan semata ataukah sebuah petunjuk? Kalau ada yang bilang, makanya jangan percaya sama keterangan manusia doang, saksi, terutama Danu. Ya, kan memang bukan cuma itu doang kan? Sudah ada hal-hal yang aku jelaskan tadi semua teman-teman. So, itu kurang lebih adalah drama yang aku lihat dari rangkuman berhari-hari sidang kasus Subang ini dengan terdakwa adalah Yosef. Sidang berikutnya, ini belum selesai Yosef ya. Ada juga terdakwanya Danu, sementara untuk Abi, Arigi, dan juga Mimin, ini belum P21 sepertinya. Jadi mereka belum siap berkasnya disidangkan. Ya, kita lihat nanti, kalaupun seandainya
mereka tidak bersalah, dibebaskan ya nggak masalah. Ini kan proses menuju keadilan. Tetapi kalau sudah jelas nanti ya susah juga ya. Danu kan sudah mengatakan hal seperti itu. Dia itu mengakui bahwa dirinya adalah pelaku dan menyebutkan yang lainnya, dengan konsekuensi dia pun akan mendapatkan hukuman. Ya, itulah kurang lebih yang bisa aku update mengenai kasus Subang. Kalau ada hal baru yang mungkin belum aku ketahui dari persidangan kasus Subang, bisa kalian tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.